Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang Project Procurement Management. Di sini kami beranggotakan 5 orang, saya sendiri Dalvanita Sriwahyuni, Gina Hoirunisa, Hawar Ataya Salka, Mufida Alfia, dan Tasya Nur Fauzia Ramadhani Rahimah. Yang pertama yaitu adanya pentingnya manajemen procurement. Procurement adalah pengadaan atau memperoleh barang atau jasa dari sumber di luar organisasi. Dalam hal ini terkait dengan pembelian dan outsourcing. Para ahli memperkirakan bahwa pengeluaran global terhadap perangkat lunak komputer dan layanan akan terus tumbuh. Dan India adalah negara di mana warganya paling banyak menjadi outsource untuk produk IT Amerika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gina Hernisa. Oke, selanjutnya outsource. Di beberapa negara menggunakan sistem outsource dan ada juga yang memperbolehkan outsource. Mengapa kita menggunakan outsource? Yang pertama, untuk mengurangi biaya tetap dan berulang. Yang kedua, agar klien fokus pada inti bisnis. Yang ketiga, untuk mengakses skill dan teknologi. Yang keempat, lebih fleksibel. Dan yang kelima, untuk meningkatkan tanggung jawab. Selanjutnya ada kontrak. Kontrak itu mengikat kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Penjual terikat untuk memberi barang atau jasa yang sesuai, pembeli terikat untuk membayar dengan sejumlah uang. Karena kontrak mengikat secara legal, maka kontrak lebih memperjelas aspek tanggung jawab dari kedua belah pihak. Tren outsourcing meningkatkan jumlah kontrak. Selanjutnya, proses Project Procurement Management. Project Procurement Management adalah usaha untuk memperoleh barang atau jasa dari luar untuk kebutuhan proyek. Terdapat 6 proses, yaitu yang pertama, perencanaan pembelian dan akuisisi, yang kedua, perencanaan kontrak, yang ketiga, permintaan respon penjual, yang keempat, memilih penjual, yang kelima, mengatur kontrak, dan yang keenam, menutup kontrak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Haura. Jadi selanjutnya adalah perencanaan pembelian dan pengadaan. Pada step ini dilakukan identifikasi proyek mana yang membutuhkan produk atau jasa dari luar. Jika tidak ada proyek yang membutuhkan barang atau jasa dari luar, maka tidak perlu melakukan proses manajemen procurement. Dan tool yang dapat digunakan untuk perencanaan pembelian dan akuisisi adalah make or buy analysis, melibatkan financial analysis, atau experts baik di sisi internal maupun eksternal. Pertama, contoh ada make or buy. Jadi make or buy ini contohnya adalah keputusan strategis antara memproduksi sebuah item secara internal atau in-house atau membeli dari eksternal atau dari pemasok luar. Diasumsikan kita dapat menyewa suatu benda yang kita butuhkan untuk project untuk seharga $800 per hari. Untuk membeli barang ini harganya sekitar $12.000 ditambah lagi biaya operasional harian yang seharga $400 per hari. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk harga beli barang sama dengan harga sewa barang? Untuk solusinya dapat dilakukan di pembentukan persamaan supaya kedua opsi seperti pembelian dan penyewaan harganya sama. Contohnya sebagai berikut, digunakan persamaan dengan D adalah angka hari yang digunakan untuk penggunaan barang. Jadi $12.000 ditambah $400 sama dengan $800. Dilakukan pengurangan $400 di kedua sisi, maka didapatkan $12.000 sama dengan $400. Kemudian kedua sisi juga dibagi dengan $400, maka didapatkan D sama dengan 30. Jika dibutuhkan waktu 30 hari untuk suatu item atau barang, maka akan lebih ekonomis jika dibeli saja. Kemudian ada contoh selanjutnya adalah perusahaan saat ini membuat sebuah produk di pabrik dengan membeli alat seharga Rp100 juta dan menghasilkan produk dengan biaya Rp5.000. Jika perusahaan memutuskan untuk membeli dari pemasok lain, harga per produk adalah Rp7.000. Dengan menggunakan perhitungan sederhana, maka titik impas dari skenario-nya adalah
dibuat persamaan 100 juta rupiah ditambah 5.000 Y rupiah sama dengan 7.000 Y rupiah. Kemudian 100 juta rupiah sama dengan 7.000 Y rupiah dikurang 5.000 Y rupiah. 100 juta rupiah sama dengan 2.000 Y rupiah. Maka didapatkan Y untuk variabel permintaan sama dengan 50.000. Oleh karena itu, akan lebih efisien bagi perusahaan untuk membeli produk tersebut jika permintaan kurang dari 50.000 unit dan membuat produk tersebut jika permintaan melebihi 50.000 unit. Selanjutnya ada beberapa tipe kontrak. Yang pertama, ada fixed price or lump sum contract. Jadi ini melibatkan harga tetap untuk suatu produk atau jasa. Yang kedua ada cost reimbursable contracts. Ini melibatkan pembayaran kepada penjual untuk transaksi secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga ada time and material contracts. Ini adalah gabungan dari fixed price dan cost reimbursable contracts. Kadang sering digunakan oleh konsultan. Yang keempat ada unit price contracts. Ini dibutuhkan pembeli untuk membayar penjual sejumlah uang yang sudah ditentukan per unit of service. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mufi. Yang kedua ada perencanaan kontrak, yaitu mencangkup pembuatan beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk penjual potensial. Yang pertama request of proposal dan yang kedua request of proposal template. Yang pertama yaitu tujuan dari RFP, yang kedua latar belakang organisasi, yang ketiga kebutuhan dasar, yang keempat hardware and software environment, yang kelima deskripsi proses RFP, yang ke-6 statement of work and schedule information, lalu ada lampiran A-nya overview, yang keduanya system requirement, yang ketiga volume and size data, yang keempat required content of vendor response, dan yang kelimanya sampel kontrak. Yang ketiga ada permintaan respon penjual, yaitu yang pertama proses memilih siapa yang akan diminta melakukan pekerjaan, mengirimkan dokumen yang dibutuhkan untuk menjual potensial, dan memperoleh proposal atau penawaran. Yang kedua, organisasi dapat memperoleh barang atau jasa dengan beberapa cara, yaitu yang pertama memilih vendor langsung, kedua memilih beberapa vendor, dan yang ketiga menawarkan ke umum. Lalu lelang dapat membantu menjelaskan permintaan pembeli. Yang keempat, memilih penjual atau source. Mencangkup yang pertama, evaluasi proposal atau tawaran, yang kedua memilih yang terbaik, dan yang ketiga negosiasi kontrak. Selanjutnya, saya ke teman saya, Tasya. Yang kelima, mengatur kontrak. Yang pertama ada memastikan performa penjual memenuhi kebutuhan kontrak. Lalu yang kedua, kontrak adalah hubungan legal, maka sangat penting jika melibatkan hitam di atas putih atau tertulis. Lalu yang ketiga, project manager yang mengabaikan isu kontrak, maka akan mengalami kesulitan ketika pembayaran kontrak. 6. Menutup kontrak. Yang pertama ada melibatkan penyelesaian kontrak dan menyelesaikan isu yang ada. Lalu yang kedua, tim proyek itu harus mendefinisikan semua proyek sudah selesai dan dites, mengupdate record untuk laporan hasil akhir, dokumentasi informasi. Dan yang ketiga, dalam kontrak sendiri harus tertera kondisi apa saja pada waktu penyelesaian kontrak. Selanjutnya, aplikasi penunjang project procurement management. Yang pertama, word processing untuk pembuatan proposal. eProc membantu penyelesaian pengadaan secara online dan elektronik. Contohnya dapat juga menggunakan berbagai macam tools lain. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok 12 tentang Project Procurement Management.